Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Yesaya pasal 8. Teksnya ayat 1 sampai 22 dan saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Tuhan berikan nama Maheshahal-Hasbaz kepada Yesaya. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 15. Tuhan semesta alam, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel. Paragraf yang ketiga ayat 16 sampai 22. Yesaya menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridnya. Dan Yesaya hendak menanti-nantikan Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan berikan nama Maheshahal-Hasbaz kepada Yesaya sebagai nama anaknya. Nama ini menjadi tanda yang Aram dan Israel akan dibinasakan secepatnya. Anugerah Tuhan mengalir di atas Yehuda seperti air Shiloah. Tetapi Yehuda sandar Asyur, air sungai Efrat yang kuat dan besar. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Allah akan menjadi batu sandungan bagi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda karena mereka sandar kuasa lain. Orang-orang tetap berkata, mintalah petunjuk kepada arwah dan lo ramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Tetapi Yesaya berkata, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Kemudian katakan lagi, carilah pengajaran dan kesaksian. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman, namailah anakmu Maheshahal-Hasbaz, sebab sebelum anak itu tak memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jalan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Kedua, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Air ini akan masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Karena bangsa ini telah menolak air Shiloah dan telah tawar hati terhadap Lezin dan anak Remalia. Ketiga, Tuhan menguasai tangannya atas Nabi dan ia memperingatkan Nabi supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yesaya menamai anaknya Maheshahal-Hasbaz menurut firman Tuhan. Sekalikan agak malu, dia harus memakainya itu untuk memperingatkan nama-nama ini. Kedua, Yesaya hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Dia hendak mengharapkan Tuhan. Ketiga, Nabi dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadanya adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan. Keempat, orang-orang berkata, mintalah petunjuk kepada arwah dan lo peramal yang berbisik-bisik dan komat kami. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melalat dan lapar, dan mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan dibuang ke dalam kabut. Aplikasinya, pertama, menjadi tanda yang Tuhan menguasai suku bangsa. Ya, sekalipun orang-orangnya ingin mengandalkan orang yang lain, memang sekalipun merekanya mengandalkan kuasa yang lain, kita harus menjadi tanda tentang Tuhan. Tuhan menguasai suku bangsa. Kedua, memperingatkan jemaat dan sesama supaya mereka hanya berharap Tuhan, supaya mereka tidak akan dibuang ke dalam kabut. Inilah penting. Sekalipun orang Israel, sekalipun umatnya, mereka pun juga karena tidak sandar kepada Tuhan, mereka dibuang. Kita pun juga tidak jauh dari mereka. Jadi praktiknya menjadi tanda bagi jemaat dan sesama
dengan melihatkan akan Tuhan menyertai Anda. Ya, sekalipun Tuhan memperingatkan demikian itu, hati Tuhannya bukan menghukum mereka, untuk menyelamatkan mereka semuanya. Sehingga kita harus menjadi tanda bagi jemaat dan sesama. Melalui khotbah, melalui kehidupan, melalui renungan semuanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.